Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdiana Ulul Safitri. Nama saya Siti Liandari. Nama saya Konsitas Natali Anggareti. Nama saya Gracelia Andriani. Nama saya Kairunisa Livia Disti. Nama saya Najwa Dewi Asegaf. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pola asuh. Pola asuh adalah sebuah proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua bagi anak-anaknya, termasuk proses pendidikan, bimbingan dan pengawasan semua kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dan anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut berkembang menuju kedewasaan. Selanjutnya ada tipe pola asuh orang tua terhadap anak. Menurut Harlock, ada tiga tipe pola asuh orang tua terhadap anak, diantaranya yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh yang memaksakan segala keputusan ada di tangan orang tua, bahkan yang dibentuk oleh orang tua. Artinya, pola asuh otoriter ini didominasi oleh kedaulatan orang tua. Ada ciri-ciri dari pola asuh otoritatif atau otoriter. Yang pertama itu membutuhkan si kecil untuk patuh dan tidak membantah orang tua. Yang kedua, orang tua menjadi figur dominan dan memiliki kendali penuh atas apa yang dilakukan anaknya. Yang ketiga, suka menghukum si kecil jika durhaka kepada orang tua. Yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak-anak dengan penuh perhatian, pengertian, serta memberikan mereka kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Ciri-ciri pola asuh demokratis, yang pertama itu orang tua mendorong kemandirian anak mereka, tetapi pada saat yang sama membatasi lingkungan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, orang tua mengikuti aturan disiplin yang tepat. Yang ketiga, prioritas dialog daripada hukuman ketika anak Anda melakukan kesalahan. Yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Pola asuh yang dimana orang tua memberikan kebebasan penuh terhadap anaknya. Ciri-cirinya itu, yang pertama, orang tua penuh perhatian dan menawarkan banyak interaksi dan kehangatan kepada anak-anak mereka. Yang kedua, anak-anak kecil diberi banyak kebebasan dan sedikit kendali. Yang kedua, orang tua berteman dengan anak-anak mereka. Yang ketiga, implikasi bagi psikologi perkembangan anak. Selanjutnya ada hasil observasi perkembangan sosial emosional anak. Berdasarkan observasi perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun di Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung, Surakarta, Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan tabelnya sebagai berikut. Yang pertama ada BB, jumlah siswanya 12, hasilnya 46,15%. Yang kedua ada MB, jumlah siswanya ada 7, hasilnya 26,92%. Yang ketiga ada BSH, jumlah siswanya ada 5, hasilnya 19,23%. Yang keempat ada BSB, jumlah siswanya ada 2, hasilnya 7,69%. Jumlah totalnya ada 100%. Berdasarkan observasi perkembangan keterangan penilaiannya itu, yang pertama ada BB belum berkembang apabila peserta didik belum memperhatikan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam skor 50-59. Yang kedua, MB masih berkembang apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam skor 60-69. Yang ketiga ada BSB, berkembang sangat baik apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam skor 70-79. Yang keempat ada BSH, berkembang sesuai harapan apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam skor 80-89. Dari hasil penelitian di PAUD Kasih Ibu Anak yang belum berkembang ada 12 anak dengan jumlah persentase 46,15%. Anak yang mulai berkembang 7 anak dengan jumlah persentase 26,92%. Anak yang berkembang sesuai harapan ada 5 dengan jumlah persentase 19,23%. Dan anak yang berkembang sangat baik 2
dua siswa dengan jumlah presentasi 7,69% dari 26 anak didik. Kesimpulannya bahwa perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun di Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara kurang berkembang dengan baik. Hal ini terbukti dari kemampuan anak dalam memenuhi dan mencapai indikator sebagaimana tabel di atas. Ini adalah beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner yang kelompok kami sebarkan kepada para orang tua. Dalam kuesioner ini ada 8 pertanyaan. Yang pertama ada, apakah Anda setuju pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner para responden, sebanyak 17 responden atau 85% responden sangat setuju dengan pernyataan ini, dan sebanyak 3 responden atau 15% responden setuju dengan pernyataan ini. Pola asuh orang tua sangatlah penting karena dengan adanya pola asuh orang tua yang baik dan mendidik anaknya dengan baik, itu akan membentuk karakter anak tersebut. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah komunikasi antara orang tua dengan anak dapat mempengaruhi perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang kami sebarkan, seluruh responden atau sebanyak 100% responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Karena dengan adanya komunikasi orang tua terhadap anak dapat membantu membangun emosi yang baik terhadap anak, dan dengan adanya komunikasi juga anak dapat belajar banyak hal mengenai berbagai macam bahasa dan dapat berinteraksi dengan baik terhadap orang yang sedang berbicara terhadap dia. Next. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah peran orang tua dalam memfasilitasi minat dan bakat sangat penting bagi perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner para responden, hasilnya adalah sebanyak 14 atau 70% responden sangat setuju dengan pernyataan ini, dan 5 atau 25% responden setuju dengan pendapat ini. Karena dengan orang tua mendukung bakat anaknya selagi itu positif, itu akan sangat bermanfaat bagi anaknya. Misalnya saja ketika seorang anak memiliki minat dan bakat pada bidang sepak bola atau olahraga. Jika orang tua mendukung minat dan bakat anak tersebut, pasti anak tersebut akan menjalaninya dengan semangat. Dan bisa saja di kemudian hari, dengan adanya dukungan dari para orang tua, anak tersebut bisa menjadi seorang pesepak bola. Nah, dan ada satu responden atau 5% responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini, dikarenakan masih ada beberapa orang tua yang memiliki ekspektasi yang lebih kepada anaknya, yang masih enggan untuk mendengarkan pendapat atau kemauan dari anaknya. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu, apakah campur tangan orang tua dalam pengambilan keputusan sangat dapat memengaruhi perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner para responden, sebanyak 19 atau 95 responden sangat setuju dengan pernyataan di atas. Dikarenakan apapun keputusan yang akan diambil oleh sang anak, orang tua hanya mengarahkan dan menjelaskan saja apa konsekuensi dari keputusan yang anak tersebut ambil. Dan orang tua dapat ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan sang anak, tetapi juga harus memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk memilih keputusan itu sendiri, selagi hal itu mengarah ke hal yang positif. Kemudian ada 1 atau 5% responden yang tidak setuju, karena jika orang tua sepenuhnya terus-menerus mencampuri sang anak untuk memutuskan sebuah keputusan dalam hidupnya, anak tersebut nantinya di kemudian hari tidak akan terbiasa untuk memutuskan keputusan sendiri untuk hidupnya sendiri, yang nantinya itu akan mempersulit anak itu untuk memilih jalan hidupnya. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apakah batasan aktivitas di luar rumah yang diberikan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan pergaulan anak?
Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, terdapat 70% responden sangat setuju dan 25% setuju. Hal ini disebabkan karena batasan aktivitas di luar rumah yang diberikan oleh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan pergaulan anak. Interaksi sosial di luar rumah sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Pergaulan yang baik dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial, hubungan persahabatan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan terdapat 5% responden tidak setuju dikarenakan orang tua memberikan batasan terhadap aktivitas anak di luar rumah, anak akan merasa terbatas dalam menjelajahi dunia luar dan merasa dikekang oleh orang tuanya. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial anak, membuatnya sulit untuk membentuk hubungan sosial di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, nomor 6, apakah dengan memberikan asupan sehat, pola tidur yang teratur, dan gaya hidup aktif akan berdampak positif bagi perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner para responden, terdapat 85% responden sangat setuju dan 15% responden setuju. Hal ini disebabkan karena menjaga pola makan, tidur, dan gaya hidup yang sehat sangat penting dalam mendukung perkembangan anak. Dengan memberikan asupan makanan yang sehat, orang tua dapat memastikan bahwa anak menerima nutrisi yang seimbang dan memadai. Selain itu, pola tidur yang teratur juga sangat penting, di mana jam tidur dan jam bermain anak sudah diatur dengan baik. Anak harus tidur siang minimal selama 2 jam dan waktu tidur malam sekitar 8 hingga 12 jam. Next. Pertanyaan selanjutnya, nomor 7, apakah keterlibatan orang tua sejak anak lahir hingga balita berpengaruh pada perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, terdapat 90% responden sangat setuju dan 10% responden setuju. Hal ini dikarenakan keterlibatan orang tua sejak anak lahir hingga balita memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan anak. Pada masa-masa awal kehidupan anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam berbagai bidang seperti fisik, sosial, dan emosional. Peran orang tua sebagai pengasuh dan pendukung sangat penting dalam membentuk perkembangan anak. Dan pertanyaan terakhir, nomor 8, apakah mengajarkan nilai-nilai moral dan mengembangkan sikap tanggung jawab sangat penting dalam perkembangan anak? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, terdapat 95% responden sangat setuju dan 5% responden setuju. Dikarenakan anak perlu diajari tentang pentingnya menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sejak usia dini, seperti membereskan mainannya setelah digunakan untuk bermain dan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Dengan memberikan pengajaran nilai-nilai moral dan sikap tanggung jawab ini sangat berperan dalam membuat karakter anak dan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Next. Selanjutnya membahas tentang hasil dan pembahasan. Pola asuh menjadi salah satu faktor kecerdasan dan keterampilan anak. Oleh sebab itu, pola asuh menjadi pengaruh sangat besar untuk perkembangan anak. Perkembangan anak tidak secara langsung otomatis ada karena perkembangan anak memiliki beberapa faktor, yaitu herediter atau disebut juga dengan bawaan, faktor lingkungan, aspek psikis, aktivitas kesehariannya, memiliki emosi, dan bisa mengembangkan diri. Pendidikan karakter yang utama dan pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, seorang anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting dalam kehidupannya. Karakter dipelajari anak melalui model para anggota keluarga, terutama orang tua. Model orang tua secara tidak langsung akan dipelajari oleh anak dan secara tidak langsung akan ditiru oleh anak. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu cara orang tua mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek perkembangan mereka, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Penting bagi orang tua untuk dapat melihat dan menghargai keunikan yang ada pada setiap anak, serta menyesuaikan pola asuh dengan karakteristik maupun tahap perkembangan mereka. Setiap orang tua memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana setiap anaknya dapat berkembang dengan lebih baik. Baik, sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, hi ladies. 띵한 놈들 나왔다 바라바라밤 나팔을 불어라 어디 몸 좀 풀어볼까 나 달아 다쳐 높이 올려라